A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diperintahkan kamu untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang yang terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kamu benar-benar takwa. Alhamdulillah, segala puja puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dengan sebaik-baik dari makhluknya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita nikmat yang paling besar, anugerah yang paling indah. Apa anugerah tersebut? Yaitu nikmat kehidupan yang kita rasakan pada saat ini. Begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan yang paling penting lagi nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Tapi apa? Orang-orang zaman sekarang telah menyalahgunakan nikmat tersebut. Sesuai firman-Nya, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Oleh karena itu, marilah kita orang yang beriman, sedikit demi sedikit kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, mulai dari nikmat yang paling kecil hingga nikmat yang paling besar yang Allah telah berikan kepada kita. Karena Allah janjikan kepada kita, Allah akan tambahkan nikmatnya apabila kita bersyukur kepadanya. Sebagaimana Quran surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Sungguhnya apabila engkau bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Wala in kafartum, dan jika sebagaimana engkau ingkar, apabila engkau ingkar atas nikmatku, kata Allah, ingat kata-kata ini, inna azabil lasyadid, sungguhnya azabku sangatlah pedih. Kedua kalinya salawat dan salam lupa kita kirimkan, kita sanjungkan kepada kehadiran junjungan kita, Nabiullah, Nabi yang ketika ia lahir seketika bercahaya kota Mekah, Nabi yang ketika beliau lahir seketika api sesembahan umat Majusi yang kiranya umurnya 1000 tahun lamanya padam seketika ketika beliau lahir. Nabi ketika beliau lahir runtuh semua berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah. Nabi yang telah membawa kita dari pahitnya zaman jahiliyah, dari pedisnya ancaman-ancaman zaman jahiliyah, dari kasarnya orang-orang yang belum tahu nikmat Islam, menuju nikmat Islam, menuju terangnya agama Islam, yaitu zaman Islamiyah. Man huwa, siapa dia? Huwa Rasulullah ilan nasi kaffah wal akhiru anbiya wa imamur rusul,
Ia adalah baginda Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akhir para nabi dan pemimpin para rasul. Semoga kita termasuk umat beliau sampai akhir zaman kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita sekarang ada pada bulan Ramadan. Kita sekarang bertemu pada bulan Ramadan, bulan yang suci dan bulan yang dimana bulan ini Allah lipat gandakan semua amal perbuatan manusia. Oleh karena itu, marilah kita mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa? Seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Pada sore menjelang malam ini, saya akan berceramah mengenai keutamaan sholat sunnah tarawih. Apa itu sholat sunnah tarawih? Sholat sunnah tarawih adalah sholat sunnah yang hukumnya sunnah muakkadah, yaitu sholat yang paling dianjurkan untuk dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita bertemu pada bulan Ramadan. Sholat sunnah tarawih adalah dimulai dari setelah kita mengerjakan sholat isya dan berakhir setelah kita melakukan sholat witir. Kata tarawih diambil dari kata tarawihah yang berarti beristirahat, jeda atau beristirahat. Beristirahat yang dimaksud adalah ketika orang-orang Arab mengerjakan sholat sunnah tarawih ini, mereka beristirahat atau ada jeda setiap 2 atau 4 rakaatnya. Sholat sunnah tarawih juga adalah sholat sunnah tambahan yang berpahala besar dan bisa membangun kebiasaan yang baik dan mempererat tali silaturahmi antara sesama muslim pada bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man qama Ramadana, barang siapa yang mendirikan qiyamul lail, sholat malam pada bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan didasari oleh keimanan dan semata-mata hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufirallahu taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadis ini sebagai penguat bahwasanya sholat sunnah tarawih adalah sholat sunnah yang seutama-utamanya sholat sunnah. Para ulama telah bersepakat bahwa sholat sunnah tarawih ini adalah sholat sunnah, bahwa sholat sunnah yang paling baik adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Sholat sunnah yang paling ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan ini adalah sholat sunnah tarawih. Di samping itu juga, sholat sunnah tarawih adalah sholat sunnah yang berpahala besar bagi orang-orang yang semangat mengerjakannya. Barang siapa yang bersemangat untuk melakukan sholat sunnah tarawih, maka ia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang mengerjakan sholat sunnah 1 malam full pada bulan Ramadan. Dalam kitab Duratun Nasihin menjelaskan bahwa setiap malamnya sholat sunnah tarawih ada keutamaan-keutamaan tersendiri, dari mulai malam pertama sampai dari mulai malam terakhir. Adapun malam pertama sampai malam ke-10, ia akan diberikan ampunan pahala seperti sholat 1000 malam hingga dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ke-11
sampai malam ke-20, dijauhkan dari kesulitan, diberi ketenangan jiwa, serta dihapuskan segala dosa-dosanya. Dan malam ke-21 sampai ke-26, Allah akan memberikan pahala khusus seperti orang yang melewati jembatan Shiratul Mustaqim dengan secepat kilat. Malam ke-26 bagaikan pahala orang yang haji mabrur. Malam ke-27 sampai ke-30 sama seperti orang yang memakan buah-buahan dari surga. Oleh karena itu, kita sudah mengetahui keutamaan-keutamaan pada setiap permalamnya. Masya Allah sekali, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan begitu banyak keistimewaan bagi kita umat Rasulullah SAW. Oleh karena itu, mantapkan jiwa, mantapkan niat, dan lebih bersemangat lagi untuk melaksanakan atau menjalankan ibadah sunnah tersebut, yaitu ibadah sholat sunnah tarawih. Selain dari keutamaan permalamnya, sholat sunnah tarawih bisa membantu kita untuk mendapatkan keberkahan dan ketenangan jiwa. Apabila kita resapi, khusyuk dalam melakukan atau menjalankan sholat sunnah tarawih tersebut, lebih-lebih lagi kita menjalankannya pada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Qadar ayat 3 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam tersebut adalah malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat banyak amalan pada malam tersebut. Oleh karenanya, saya mengajak para kaum muslimin dan kaum muslimat yang berada di rumah untuk lebih giat lagi, lebih bersemangat lagi dalam mengerjakan sholat sunnah tarawih ini. Kita telah mendengarkan tadi, kita telah tahu bahwa sholat sunnah yang paling utama adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Oleh karenanya, marilah kita bersungguh-sungguh pada bulan Ramadan ini, usahakan kita bisa full dalam melaksanakan sholat sunnah tarawih ini. Sebagai umat muslim yang beriman, marilah kita lebih giatkan lagi, lebih semangatkan lagi. Apabila pada Ramadan-Ramadan sebelumnya kita masih lalai, enggan, dan kita masih rasa berat untuk mengerjakan sholat sunnah tarawih ini, marilah kita mulai sedikit demi sedikit membangun fondasi semangat kita agar bisa khusyuk, kita resapi baik-baik, dan kita semangat lagi dalam mengerjakan sholat sunnah tarawih pada bulan Ramadan ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kaum muslimin dan kaum muslimat yang berada di rumah. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari diri saya sendiri, dan apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila selama saya berceramah pada video kali ini, saya mohon maaf semaaf-maafnya, karena al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.